Honor akhirnya comeback di Indonesia setelah 2018 sempet cabut tuh ya kan. Kemarin mereka launching beberapa produknya di tanggal 26 Februari dan bawain banyak banget produk kayak laptop, tablet, foldable phone, HP flagship juga mereka ada launching, dan HP termurah mereka yaitu ini dia, Honor X9C. Sebenarnya kemarin kita udah sempet bahas HP ini ya, cuma ya disiksa doang gitu loh. Karena memang Honor X9C ini punya kelebihan di daya tahan yang luar biasa gitu loh. Kita bisa banting-banting, kita bisa rebus, bisa jadiin palu, bisa masukin freezer dan lain sebagainya. Jadi intinya ini tuh udah IP68, IP69. Jadi soal ketahanan, daya tahan dari si HP ini udah nggak usah kita bahas lagi lah. Kalau kalian mau nonton langsung aja nonton, linknya di deskripsi gitu loh. Apakah cuma itu aja kelebihan dari si Honor X9C ini? Buat performanya gimana ya bang? Nah, kita bahas di video kali ini bre. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu ya kan. Honor X9C ini pakai SoC yang terbilang biasa aja ya, menurutku pribadi, tapi yaitu Snapdragon 6 Gen 1 yang sama kayak Oppo Reno 13e 5G yang pernah kita bahas juga. Untungnya Honor X9C ini harganya nggak kayak Oppo Reno 13e 5G yang kagak masuk akal. Masa harganya 6 juta? Kalau Honor X9C ini harganya masih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, masih masuk akal lah. Harganya di 4,5 juta. Dapat storage 256GB dengan interface yang cukup bagus yaitu UFS 3.1 dan RAM-nya udah jumbo nih di 12GB dengan interface LPDDR5. Buat performanya sebenarnya nggak jelek-jelek banget, tapi nggak bagus juga. Gimana ya ngomongnya? Ya biasa aja gitu loh. Snapdragon 6 Gen 1 ini masih tertinggal 13% daripada Dimensity 7300 Ultra, tapi unggul jauh dari Lord Helio G100 Ultimate. Dan kalau dilihat lagi, Snapdragon 6 Gen 1 ini mirip banget sama Snapdragon 7S Gen 2, tapi dengan clock speed yang lebih rendah bre. 7S Gen 2 punya clock speed 4 core-nya di 2,4 GHz, sedangkan 6 Gen 1 itu punya 4 core-nya di 2,2 GHz. Cuma beda 0,2 GHz lah. Buat GPU-nya juga ternyata sama, yaitu Adreno 710. Kalau dilihat dari skor Geekbench 6 yang CPU-nya, single core-nya dapat di 931 poin dan multi core-nya dapat di 2775 poin. Kalau kita bandingkan sama SoC yang lain yang tadi kita sebutin, Snapdragon 6 Gen 1 ini cuma kalah di single core dari Dimensity 7300 Ultra dan Snapdragon 7S Gen 2. Barulah kalau kita lihat dari skor GPU benchmark-nya, Snapdragon 6 Gen 1 kelihatan cupu banget ya. Cuma dapat 1328 poin. Dan kalau dibandingin sama SoC yang tadi, masa kalah sama Helio G100 bro? Dan ketinggalan 46% dari GPU-nya Dimensity 7300 Ultra. Ini membuktikan bahwasannya Snapdragon 7S Gen 2 ini tidak buruk-buruk amat ya. Ya dari skor GPU ini udah kelihatan ya kalau Snapdragon 6 Gen 1 ini kurang cocok untuk keperluan gaming. Nah ini bisa dibuktikan dengan gaming test berikut nih. Disclaimer bre, kita tes di ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 26 derajat Celcius. Di game pertama yaitu Mobile Legends, di Honor X9C ini sebenarnya udah kebuka setting grafik ultra, frame rate ultra juga. Tapi pas kita tes main selama 1 jam, 120 fps-nya cuma bertahan 10 menit doang ya. Habis itu kena limit di 80 fps kalau kalian lihat grafiknya. Anteng banget di 77 fps rata-ratanya. Kalau ditanya apakah ada potensi sampai 120 fps, harusnya sih enggak ya. Palingan mentok ya di 90 fps lah. Kalau buat suhunya, main Mobile Legends 1 jam suhu layar dan backdoor-nya masih di bawah 40 derajat Celcius. Mungkin ini yang bikin Honor X9C ke limit, karena ketika suhunya udah di 41 atau 42 derajat Celcius, fps-nya bakal turun ke 80 fps bre. Kalau buat baterainya, main Mobile Legends 1 jam, baterainya berkurang 14%. Next buat main game yang berat nih ya, yaitu Genshin Impact, kita tes di grafik medium dan frame rate kita buka di 60 fps, main 30 menit dapat rata-rata di 38,5 fps. Kalau kalian perhatikan grafik berikut, ketika suhunya menyentuh angka 45 derajat Celcius, performanya langsung turun ke 30 fps. Ini dikarenakan HP-nya kena throttle bre, jadi nurunin performanya supaya suhunya nggak tinggi-tinggi banget. Buat suhunya udah kita sebutin tadi ya, kalau berdasarkan alat tes kita, suhu di bagian layar sekitar 42,2 derajat Celcius, dan di bagian backdoor-nya sekitar 41,2 derajat Celcius. Ini karena pas kita scan udah dalam keadaan throttle, jadi turun tuh suhunya. Tapi nih ya, mungkin kalau kita tesnya pakai grafik rata kiri, di Genshin Impact HP ini bisa lebih adem sih ya, dan bisa stabil di 50 fps lah minimal. Buat baterainya gimana? Main Genshin Impact 30 menit berkurang 9% bre. Di game terakhir yaitu PUBG Mobile, grafiknya tuh kebuka di HDR, dan ternyata frame rate-nya tetap kebuka di ekstrim. Ini berarti bisa main PUBG Mobile di 60 fps bre. Tapi ternyata setelah kita tes main 30 menit, 60 fps-nya itu cuma bertahan 7 menit doang bre. Abis itu turun ke 50 fps. Tapi nggak apa-apa, ini masih terbilang oke loh, karena grafiknya kan HDR bre. Jadi ya wajar performanya turun gitu loh. Kalau mau stay di 60 fps ya turunin grafiknya ke smooth extreme aja. Sedangkan buat suhunya, bagian layar 40,5 derajat Celcius dan bagian backdoor 41,5 derajat Celcius. Di tangan sih masih nggak mengganggu lah ya, nggak kayak pas main Genshin Impact. Sedangkan buat penggunaan baterainya, main 30 menit berkurang 8%. Gokil ya, di awal udah bahas performanya. Karena memang kita penasaran sih ya sama performa HP termurahnya dari Honor ini. Dan selanjutnya kita bakal bahas
bahas kelebihan lain dari HP ini, bre. Bukan dibanding-banting lagi kok ya, bukan di gini. Kalau itu udah kita tes dari kemarin gitu loh. Kelebihan dari HP ini adalah kapasitas baterainya yang jumbo. Ini beneran jumbo, bre, karena kapasitasnya itu di 6600 mAh. Gila, ini jadi HP dengan kapasitas baterai terbesar di bodi yang setipis ini. Kok bisa, bre? Karena Honor X9C ini udah pakai tipe baterai silikon karbon. Makanya bisa tipis bodinya dan kapasitasnya besar. Sebelumnya kita ada tes baterai kapasitas besar juga di Poco X7 Pro dengan kapasitas baterai di 6000 mAh. Tapi kurang puas menurutku dengan hasilnya, karena ternyata 6000 mAh-nya Poco X7 Pro itu berasa boros. Mungkin akibat faktor dari performa Dimensity 8400 Ultra-nya yang buas itu ya, makanya baterainya boros gitu loh, walaupun 6000 mAh gitu, berasa kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Nah, gimana dengan baterainya si Honor X9C? Setelah kita tes di aplikasi PCMark pakai metode World 3.0 Battery Life, HP ini bisa bertahan sekitar 14 jam 30 menit. Angka ini sebenarnya kelihatan standar banget ya. Ekspektasiku tuh ya bisa bertahan sampai 16 jam atau bahkan lebih gitu loh. Kalau buat screen on time-nya satu harian tuh bisa bertahan 7 jam ya, tapi nggak pakai data alias wifi full. Baterainya masih nyisa 43% tuh. Nah, kalau dilihat dari penggunaan gaming Mobile Legends selama 1 jam bisa berkurang sampai 14%, memang berasa sih ya baterai 6600 mAh-nya ini kok nggak awet-awet banget gitu loh. Berarti kalau buat main Mobile Legends sampai habis baterainya, HP ini harusnya bisa bertahan selama 7 jam lah. Apakah awet? Coba komen di bawah. Nah, buat chargernya sendiri ternyata udah kenceng nih. Adapternya 66 watt. Ini terbilang besar buat kelasnya ya. Buat isi daya dari 1% ke 50% butuh waktu 29 menit. Kalau isi 1% sampai full 100% butuh waktu 1 jam 5 menit. Ini termasuk kenceng banget loh. Karena perlu diingat lagi, baterainya ini 6600 mAh, bukan 5000 mAh. Jadi ini kenceng banget buat chargingnya. Selanjutnya, kita bakal bahas layarnya. Honor X9C ini pakai panel AMOLED 120Hz refresh rate berukuran 6,78 inci dan punya bodi dan layar yang melengkung. Dan bezelnya juga terbilang tipis karena screen to body rasionya masih di atas 90%. Walaupun nggak setipis HP-HP flagship zaman sekarang ya untuk screen to body rasionya, tapi ini terbilang tipis lah buat HP mid-range ya kan. Buat dimensinya ini tipis juga loh, di kisaran 8 mm bro. Dan di genggaman ternyata cukup nyaman ya. Mungkin buat beberapa orang HP melengkung ini bikin area tangan kurang nyaman. Ada juga yang lebih demen HP desain boxy atau mengkotak. Ya kalau ini sih urusan selera aja lah. Kalau kalian lebih suka mana nih? Desain HP boxy atau desain HP melengkung? Kayak Honor X9C ini? Coba komen di bawah bre. Buat kualitas panelnya di Honor X9C ini ada 2 mode atau 2 preset. Di mode normal, color gambutnya itu udah bagus ya di 97% sRGB. Tapi sayangnya di angka P3-nya rendah di 72%. Kalau mau lebih bagus color gambutnya, kalian bisa ganti ke preset Vivid aja. Ini bikin angka sRGB-nya dan P3-nya perfect di 100% bre. Sedangkan buat angka brightness-nya maksimalnya di 556 nits dan dalam keadaan di indoor ya. Kalau minimum brightness-nya di 2,1 nits, mendekati gelap. Buat white point-nya hampir perfect di 6400 Kelvin bre. Buat nonton film ataupun streaming video ini udah oke banget lah buat panelnya ini bre. Kalian bisa pakai preset Vivid aja biar warnanya lebih pop up. Dan ini dia bre untuk pembahasan kameranya dari Honor X9C. Pakai konfigurasi 2 lensa. Walaupun kelihatannya ada 3 lensa ya, tapi satunya lagi ternyata gimmick bro. Lensa utama punya resolusi 108 megapiksel kan, bukan f1.8 dan ternyata udah ada OIS-nya nih. Terus lensa keduanya berupa lensa ultrawide tapi resolusinya 5 megapiksel, bukan f2.2. Mungkin kalian sedikit kecewa karena ultrawide-nya berasa nggak diperhatikan. Tapi kenapa ya? Cuma dikasih 5 megapiksel doang. Biasanya kan dikasih 8 megapiksel gitu loh minimal. Dan buat hasilnya jelas ya, lensa ultrawide sama lensa utamanya berasa beda warna gitu. Dan dari segi detail juga beda banget bre antara ultrawide dan lensa utamanya. Padahal ini belum pakai 108 megapikselnya loh. Masih pakai mode auto. White balance di lensa ultrawide berasa pudar gitu. Kalau buat lensa utama sih ya masih terbilang biasa aja ya. Gak yang bagus-bagus banget lah. Dynamic range terbilang masih luas, warnanya juga cukup pop up. Sedangkan buat foto portrait kok hasilnya begini pak? Apa karena fotonya di indoor gitu loh? Sedangkan buat lensa selfie-nya nggak ada komplain ya. Masih terbilang bagus, skin tone juga terjaga dan punya detail yang oke. Kalau buat perekaman videonya gimana? Honor X9C bisa rekam video up to 4K 30 fps di kamera utama dan bisa rekam 1080p 30 fps di kamera depannya. Dan buat hasilnya sebagai berikut. Oke bre, ini kita tes untuk perekaman video di kamera belakang di resolusi tertingginya yaitu 4K 30 fps. Ini sambil jalan kaki handheld satu tangan ya. Ternyata untuk stabilisasinya ya lumayan oke lah ya untuk 4K 30 fps ini. Dan buat warnanya juga ya nggak puder-puder amat lah. Tapi gimana menurut kalian di 4K 30 fps-nya? Atau stabilisasinya masih kurang? Coba komen ya. Oh ya dia bisa zoom sampai 2 kali ya. Tuh. 1 kali, 2 kali. Seperti itu. Sedangkan ini kamera selfie-nya di resolusi Full HD 30 fps di indoor yang cahayanya cukup ya. Cuma
itu belakang jadi backlit banget, padahal nggak terang-terang amat. Nah, jadi kayak berusaha buat nerangin mukaku gitu loh, padahal belakang tuh nggak terang-terang banget, Pak. Tuh, jadi benar-benar kayak mempertahankan muka asli saya gitu ya. Dan untuk stabilisasinya lumayan oke ya. Tapi nggak geter-geter dikit sih, ini handheld satu tangan. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen. Memang ya, walau udah ada OIS-nya di lensa utama, tapi kamera utama masih berasa gempa atau ya sedikit goyang gitu loh. Dan buat perekaman kamera selfie-nya masih belum stabil, bre. Ya kurang cocok nih buat Instagram story nih. Next kita bakal bahas beberapa fitur yang mungkin kelewat ya. Pertama soal fingerprint. Udah jadi standar lah buat fingerprint-nya wajib ada di layar. Dan buat kecepatan bacanya masih terbilang cepet. Dan kalau tangan masih basah pun masih kebaca, walaupun memang ya belum nggak begitu responsif lah. Kalau buat NFC-nya ada ya, dan ternyata setelah kita tes bisa buat scan e-wallet macam e-money dan kawan-kawannya. Buat speakernya ternyata udah stereo, walaupun memang pincang ya. Speaker bagian bawah tuh berasa powernya lebih gede ketimbang speaker bagian atas. Buat SIM tray-nya cuma bisa dual nano SIM tanpa slot micro SD. Dan tidak ada lubang kesayangan kita yaitu jack 3.5 mm. Jadi cuma bisa pakai TWS aja nih. Fitur selanjutnya mungkin ada AI eraser buat hapus objek di foto. Tapi fitur AI di galeri cuma baru ada AI eraser doang nih, belum ada AI expand atau AI yang lain-lainnya. Dan kira-kira itu dia untuk ulasan atau review lengkap dari kami mengenai Honor X9C. Gimana menurut kalian? Menurutku sih Honor X9C ini masih belum bisa dikatakan HP all-rounder ya. Bisa dibilang ini ya HP aman untuk kalian para pekerja berat, para pekerja kasar gitu loh. Kayak mungkin, aduh nggak bisa disebutin ya. Intinya para pekerja berat lah gitu yang butuh HP dengan durabilitas tingkat tinggi. Bisa direbus, bisa dijatuhin, bisa masuk freezer, bisa jadiin palu kalau palu kalian hilang gitu kan. Jadi memang ini HP ya segmentasinya untuk kalian-kalian yang pekerja kasar gitu loh, pekerja berat gitu loh. Kalau buat performanya, ya kalian udah lihat tadi ya, performanya biasa aja kok. Buat main game juga bisa dibilang biasa banget lah gitu loh. Dan untuk baterainya ternyata bisa dibilang standar juga ya, walaupun kapasitasnya 6600 mAh. Ini sesuai dengan pengujian kita, bre, gitu loh. Kalau pengujian reviewer lain mungkin beda gitu loh. Tapi ya harusnya baterainya bisa lebih lama dari pengujian yang kita tes gitu loh, bre. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih, karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku si channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.